Bab 7. Pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Bagian ke-1. Pemilihan penyedia. Ketentuan ayat 4 huruf B dan ayat 7 huruf B pasal 50 diubah sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut. Pasal 50 ayat 1. Pelaksanaan pemilihan melalui tender seleksi meliputi A. Pelaksanaan kualifikasi, B. Pengumuman dan atau undangan, C. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, D. Pemberian penjelasan, E. Penyampaian dokumen penawaran, F. Evaluasi dokumen penawaran, G. Penetapan dan pengumuman pemenang, H. Sanggah. Ayat 2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding. Ayat 3. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk seleksi jasa konsultasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. Ayat 4. Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. B. Peserta menyampaikan penawaran harga. C. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi. D. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Ayat 5. Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Ayat 6. Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Ayat 7. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut. A. Pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. B. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Ayat 8. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. Ayat 9. Untuk barang jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah A. Penetapan pagu anggaran KL, B. Persetujuan RKA perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 10. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi Sirup. Ayat 11. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang. Bagian kedua, tender seleksi gagal. Ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 51 ayat 1. Prakualifikasi gagal dalam hal A. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi. B. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta. Ayat 2. Tender seleksi gagal dalam hal A. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. B.
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. C. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. D. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini. E. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. F. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. G. Seluruh penawaran harga tender barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya di atas HPS. H. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai. I. Korupsi, kolusi, dan atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan PPK. Ayat 3. Tender cepat gagal dalam hal A. Tidak ada peserta atau hanya satu peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. B. Pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi. C. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini. D. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. E. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. F. Korupsi, kolusi, dan atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan PPK. Ayat 4. Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tender seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sampai dengan huruf H dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. Ayat 5. Tender seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf I dinyatakan oleh PA-KPA. Ayat 6. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan A. Setelah prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus 2 peserta. Proses tender seleksi dilanjutkan. B. Setelah prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus 1 peserta dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung. Ayat 7. Tindak lanjut dari tender seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pokja Pemilihan segera melakukan A. Evaluasi ulang, B. Tender seleksi ulang. Ayat 8. Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf A dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. Ayat 9. Tender seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf B dilakukan untuk tender seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sampai dengan huruf I. Ayat 10. Dalam hal tender seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA, KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria A. Kebutuhan tidak dapat ditunda. B. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender seleksi. Ayat 11. Tindak lanjut dari tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pokja Pemilihan melakukan review penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1. Bagian ketiga, pelaksanaan kontrak. Pasal 52 ayat 1. Pelaksanaan kontrak terdiri atas A. Penetapan surat penunjukan penyedia barang jasa. B. Penandatanganan kontrak. C. Pemberian uang muka. D. Pembayaran prestasi pekerjaan. E. Perubahan kontrak. F. Penyesuaian harga. G. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. H. Pemutusan kontrak. I. Serah terima hasil pekerjaan. J.
penanganan keadaan kahar. Ayat 2. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN, APBD. Bagian keempat, pembayaran prestasi pekerjaan. Pasal 53 ayat 1, pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Ayat 2, retensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Ayat 3, dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Ayat 4, pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk A. Pembayaran bulanan, B. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan termin, C. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. Ayat 5, pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang jasa diterima, setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Ayat 6, pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Ayat 7, ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kelima, perubahan kontrak. Pasal 54 ayat 1, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi A. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, B. Menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, C. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, D. Mengubah jadwal pelaksanaan. Ayat 2, dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan penambahan nilai kontrak. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Bagian keenam, keadaan kahar. Pasal 55 ayat 1, dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Ayat 2, dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Ayat 3, perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran. Ayat 4, tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Bagian ketujuh, penyelesaian kontrak. Pasal 56 ayat 1, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Ayat 2,
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi, denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Ayat 3, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melampaui tahun anggaran. Bagian ke-8. Terima hasil pekerjaan. Pasal 57. Ayat 1. Setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang jasa. Ayat 2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan. Ayat 3. PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 58. Ayat 1. PPK menyerahkan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 kepada PA KPA. Ayat 2. Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterangkan dalam berita acara.